Sebagai negara yang subur, Indonesia tentu tak lepas dari pantauan para penjajah. Rempah-rempah yang dihasilkan dari tanah Indonesia ternyata menjadi malapetaka tersendiri. Kekayaan dan hasil bumi melimpah malah menjadi alasan kenapa rakyat Indonesia harus mengalami penjajahan. Namun karena beberapa alasan, ada loh negara yang tidak pernah dijajah. Negara apa saja ya? Yuk simak videonya berikut ini. Mari kita langsung ke negara Timur Tengah. Di tanah gurun ini ada Iran yang tidak pernah menjadi lahan jajahan negara manapun. Padahal dulunya Inggris dan Rusia sangat menginginkan lokasi tersebut, yang dulunya menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Sayangnya tidak ada satupun yang sukses menduduki Iran. Meskipun Inggris menguasai bagian timur Kekaisaran Persia, yang sekarang dekat Pakistan dan Rusia menguasai bagian utara, yang sekarang dikenal dengan Turkmenistan. Selain itu, hal mencengangkan juga terlihat kalau kita membahas utang piutang di lahan tersebut. Wilayah Iran yang dibawa kekuasaan dinasti Qajar ternyata punya utang uang dengan bangsa-bangsa Eropa. Naasnya dinasti Qajar tidak bisa membayar utang piutang tersebut. Makanya Rusia dan Inggris yang jadi tempat mengutang pernah sepakat untuk mengontrol dan membagi wilayah Iran sesuai porsi utang. Nah masalahnya pemimpin di sana tuh ogah untuk dikontrol. Apalagi kalau wilayahnya mau dibagi, yang bahkan berhasil mengusir Inggris dan Rusia dari wilayah tersebut. Wah. Apakah ini cikal bakal sifat pengutang lebih galak daripada yang memberi utang? Masih di Timur Tengah. Di zaman lampau, Arab Saudi merupakan tempat kekuasaan dari Kekhalifahan Utsmaniyah atau Ottoman. Nah, Ottoman ini ikut Perang Dunia Pertama dan kalah. Sebagian wilayahnya kemudian diberikan pada Inggris, seperti yang sekarang dikenal dengan nama Israel dan juga Palestina. Nah, saat bagi-bagi wilayah ini, orang-orang Arab Saudi mengambil kesempatan untuk memberontak. Pemberontakan ini tentu punya dalang, yaitu intel dari Inggris sendiri, yang bernama Thomas Edward Lawrence, yang kemudian nantinya dikenal oleh Lawrence of Arabia. Singkat cerita, pemberontakan tadi berhasil, dan Arab berdiri sendiri. Lalu, apa Arab udah damai? Ternyata tidak. Setelah berdiri sendiri, Arab malah perang saudara. Perang saudara ini dimenangkan oleh Wangsa atau dinasti Saud yang berkuasa hingga sekarang. Nah, jadi kalau Arab Saudi dekat dengan dunia barat, itu emang udah dari sononya. Kemerdekaan mereka dari Ottoman aja dikomporin oleh agen barat. Dari Timur Tengah kita langsung ke Afrika. Negara yang terletak di pesisir pantai Afrika Barat ini memiliki cerita unik dari sejarahnya. Sejarah panjang dari Liberia diawali pada tahun 1821. Kawasan negara ini dibeli oleh sebuah organisasi filantropi Amerika, yaitu American Colonization Society atau ACS, yang didirikan oleh tokoh bernama Robert Finley. Mimpi ACS ini sederhana untuk mengembalikan budak kulit hitam Afrika yang sudah bebas kembali ke daratan mereka. Negara ini pun berdiri dan mendapat backingan Amerika selama 17 tahun. Di tahun 1839, Liberia berdiri sebagai negara persemakmuran Amerika. Lalu akhirnya pada 26 Juli 1847, Liberia resmi merdeka dan berdiri sendiri. Dari sejarahnya ini udah jelas dong ya kalau Liberia tidak dijajah karena adanya Mama Rika. Pada waktu tersebut, Amerika memang selalu menjadi momok menakutkan bagi bangsa penjajah dari Eropa. Jadi daripada dapat masalah, ya mending jauh-jauh deh dari Liberia. Masih dari Afrika, negara yang juga tidak pernah dijajah di sana mungkin tidak kita sangka, yaitu Ethiopia. Bagaimana tidak? Kondisi negara ini sekarang ada pada taraf mengkhawatirkan karena menjadi salah satu negara termiskin yang ada di Afrika. Padahal dari sejarahnya, Ethiopia adalah negara yang kuat. Salah satu buktinya ya karena tidak pernah dijajah. Padahal
Di tahun 1880 hingga 1900-an, 90% Afrika diduduki penjajah Eropa yang dikenal dengan peristiwa Scramble for Africa. Nah, saking kuatnya Ethiopia di masa lampau, Raja Ethiopia yang bernama Raja Tewodros pernah memenjarakan warga Inggris pada tahun 1868 karena suratnya dicuekin oleh Ratu Victoria Inggris. Selain itu, kekuatan tempurnya pernah dibuktikan dengan mengusir Italia yang pernah mencoba menjajah Ethiopia. Selama 6 tahun, Italia mencoba mengambil alih Ethiopia, selalu digagalkan dan malah rugi besar. Perseteruan Ethiopia dan juga Italia ini dikenal dengan pertempuran A2. Wah, jadi miris banget ya kalau kita lihat perbedaan Ethiopia sekarang dengan masa lalu. Habis bahas Afrika, kita bahas yang unik-unik di Asia. Meski semua negara sekitarnya dijajah. Fakta kalau Thailand tidak pernah dijajah tentu aneh, karena negara-negara di sekitarnya sudah mengalami penjajahan. Malaysia dijajah Inggris, Filipina dijajah Spanyol, Indonesia apalagi. Setidaknya ada 6 negara yang pernah menjajah Ibu Pertiwi. Nah, lalu apa sih alasan Thailand tidak pernah dijajah? Padahal negara ini juga memiliki tanah yang subur untuk bercocok tanam dan juga perairan yang kaya akan ikan. Alasan paling kuat kenapa Thailand tidak dijajah adalah lokasinya. Thailand yang berada di tengah Asia Tenggara menjadi pembatas kekuasaan penjajah di lokasi tersebut. Myanmar dan Malaysia dijajah Inggris, Laos, Vietnam, dan Kamboja dijajah oleh Prancis yang mengelilingi Thailand yang dulu dikenal dengan nama Kerajaan Siam. Selain hal tersebut, pemerintahan Kerajaan Siam juga dikenal sigap dalam menyikapi sesuatu. Kerajaan Siam adalah salah satu daerah yang pertama kali banyak mengadopsi budaya barat. Contohnya mengajarkan bahasa Inggris, membeli persenjataan, dan juga mentransfer beberapa budaya barat masuk ke Siam termasuk pakaian. Hal ini membuat kerajaan Siam disegani oleh penjajah. Bahas soal penjajahan, tentu Jepang harus masuk pembahasan. Negara satu ini punya hubungan cinta dan benci dengan orang Indonesia. Cintanya ya karena Jepang sekarang adalah negara maju dengan budaya yang paling menyenangkan. Bencinya tentu saja datang dari masa lalu, karena Jepang super sadis dengan orang Indonesia lewat kerja paksa atau romusa. Soal pernah dijajah, Jepang masuk sebagai negara yang tidak pernah dijajah. Hal ini terjadi karena kesadaran awal Jepang tentang bangsa Eropa yang ingin memasuki Asia. Makanya pada tahun 1868 terjadi insiden besar yang terjadi di Jepang, yaitu Restorasi Meiji, di mana kekuasaan kembali ke Kekaisaran Jepang yang sebelumnya dikuasai keluarga militer Tokugawa. Setelah Restorasi Meiji ini, doktrin tentang menjadi manusia puncak di dunia digaungkan di Jepang, yang membuat tentara mereka dianggap tidak takut mati. Restorasi Meiji ini membuat Jepang menjadi salah satu kekuatan menakutkan di dunia. Hal ini dibuktikan dengan menang dalam serangkaian perang, seperti Perang Cina-Jepang pertama pada tahun 1894 hingga 1895, dan juga Perang Jepang-Rusia pada tahun 1905. Bahkan selain itu, Jepang juga menjadi negara penjajah dan jadi aktor utama saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Ya, walaupun saat itu Jepang harus kalah oleh tentara sekutu yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena sekarang kita dinyatakan udah merdeka, gimana nih menurut kamu? Sudah merasa merdeka apa belum? Komen di bawah ya.